Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, senang sekali akhirnya berjumpa dan bertatap muka dengan para anak-anak muda di Rizka Remaja Islam Sunda Kelapa. Saya cek tadi ternyata permintaan dari Rizka 7 tahun yang lalu meminta jadwal dan baru terpenuhi pada kesempatan tahun 2025. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi tahun 2032. Dan Masya Allah senang sekali bertemu dengan seluruh segenap dan komponen anak-anak mudanya, walaupun ketua Rizkanya belum menikah. Masya Allah ya, jadi ketua kok belum menikah. Pantas rona kebahagiaannya belum sempurna. Karena sesungguhnya bukan marriage is scary, tapi yang lonely itu scary. Jadi sendiri itu menakutkan. Maka sesungguhnya harus segera menikah, karena menikah itu akan memberikan kepada kita kesempurnaan di dalam memandang dan menetapkan tujuan hidup. Kalau ada orang sering mengatakan bahwasanya menikah itu menakutkan, maka sesungguhnya dia harus jalan-jalan ke bangsal-bangsal rumah sakit. Dia harus melihat bagaimana ketika ada seorang suami meneteskan air mata di samping tubuh istrinya ketika sakit, lalu berdoa dengan khusus supaya istrinya segera disembuhkan. Itulah indahnya pernikahan. Kalau ada orang yang mengatakan pernikahan itu menakutkan dan mengerikan, dia harus jalan-jalan ke rumah sakit, menengok di ruang IGD. Di situ kita akan mendapati seorang istri mencium telapak kaki suaminya dan berdoa kepada Allah supaya suaminya segera disembuhkan. Itulah kenikmatan besar di dalam kehidupan. Makanya sesungguhnya Nabi Muhammad, beliau tidak wafat di dalam perang Badar. Nabi Muhammad tidak wafat dalam perang Uhud, tapi Nabi Muhammad itu diwafatkan di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, memberikan arti kepada kita bahwasanya pernikahan itu merupakan sebuah support system terindah di dalam memaknai kehidupan. Maka saya berharap semoga koalisinya segera supaya mengalihkan, karena sebentar lagi jajah sudah mau muncul soal kajian. Mari kita mulai kajian. Tadi temanya tentang apa? Pencitraan, keikhlasan. Yes. Saya dari malam dikasih tahu tentang hidup bukan halaman mana ya? Ketika mau ikut apa atau mau tentang yang pencitraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu dan seluruh komponen para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini bersama dengan kehangatan masjid Sunda Kelapa dan bersama dengan Rizka. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan senantiasa memberikan kepada kita petunjuk di dalam perjalanan, di dalam perjalanan hidup kita. Sesungguhnya ilmu itu memberikan energi di dalam kehidupan kita, dan petunjuk itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu tugas yang Allah bebankan kepada kita ketika kita tidak memiliki ilmu. Karena sesungguhnya ilmu memberikan kepada kita alasan untuk merapikan seluruh konsekuensi dan seluruh tugas yang Allah bebankan di dalam kehidupan kita. Seorang suami kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak punya alasan kenapa harus bersabar ketika dia menghadapi bimbangnya seorang istri. Seorang istri itu kalau dia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki petunjuk, maka dia pun tidak memiliki alasan kenapa dia harus bertahan dengan suaminya, walaupun dia mengetahui seluruh aib dan kekurangan yang ada pada suaminya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ilmu itu memberikan kepada kita energi dan ilmu memberikan kepada kita kekuatan, supaya kita mampu memaknai kehidupan kita dengan apa yang Allah ridhoi ketika kita memiliki ilmu. Kadang-kadang kita mendapatkan banyak benturan di dalam kehidupan itu disebabkan karena kita tidak mau mempelajari ilmu. Akhirnya kehidupan kita berbenturan dengan banyak masalah yang terjadi pada kehidupan kita.
Allah tidak zalim kepada kita, tetapi terkadang kita zalim kepada diri kita ketika kita tidak mau mempelajari ilmu supaya ilmu menyelamatkan kita dari banyak benturan di dalam kehidupan. Sering saya mengatakan dalam banyak kesempatan, laki-laki kalau tidak sibuk dengan ilmu, maka dia akan sibuk dengan hobi, sibuk dengan logika, dan pastinya akan sibuk dengan syahwatnya. Kalau dia tidak sibuk dengan ilmunya, perempuan kalau tidak sibuk dengan ilmu, mungkin dia akan sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan sensitivitasnya, dan bisa jadi juga sibuk dengan scrolling TikToknya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya terus ngaji setiap waktu, setiap saat. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita tidak tahu prioritas, justru kita ngaji karena kita tahu prioritas di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menyibukkan diri kita dengan ilmu setiap waktunya, supaya kita mampu membebaskan blind spot yang ada pada kehidupan kita. Saya saja tidak bisa melihat kuping saya kecuali dengan bantuan cermin. Saya pun tidak bisa melihat kepala saya bagian belakang kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang disebut dengan blind spot. Kalau kita tahu bahwasanya kehidupan kita banyak blind spotnya, bahkan hanya untuk melihat telinga saja kita butuh bantuan cermin, kehidupan itu pun banyak blind spotnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham, ilmu disifati oleh Allah dengan kata nur, ilmu itu disifati oleh Allah dengan kata cahaya, karena membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus senantiasa mengkaji ilmu setiap waktu dan setiap saatnya. Makanya maaf kalau ada di antara teman-teman kalian, teman-teman akhwat, kalau ada yang berkomentar kepada kita dengan mengatakan, saya tuh pusing deh melihatin kamu ngaji terus. Maka pada saat itu kita menjawab dengan lembut sekali dan jangan terlalu kasar. Saya lebih pusing melihatin kamu tidak pernah ngaji, karena akhirnya nanti kita tidak tahu apa yang harus kita manai dalam kehidupan. Kalau kita tidak punya ilmu dalam alam, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak punya ilmu, lalu kita menggenggam harta, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita menggenggam harta. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu membeli pakaian yang baik dan benar untuk kita itu apa, dan kita mungkin hanya fokus untuk membeli pakaian yang baik tapi tidak memikirkan pakaian yang benar. Ilmu itulah yang menjadikan kita paham yang baik itu apa, yang benar itu apa, karena ilmu membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada di dalam kehidupan kita. Messi sudah memenangkan semua penghargaan dan kejuaraan, triple winner sudah dilewati, Piala Dunia pun sudah dilewati. Tapi kenapa seorang Messi masih membutuhkan pelatih ketika beliau sekarang bertanding di LA Galaxy? Kalau nggak salah. Kenapa beliau masih membutuhkan pelatih sekelas Messi? Karena pelatih itu mampu melihat titik butanya Messi ketika dia sedang merumput yang terkadang Messi tidak mampu melihat sendiri. Inilah yang menjadikan kita semakin paham ngaji. Bukan untuk kita merendahkan kepada kehidupan orang lain. Ngaji itu memberikan energi di dalam kehidupan kita. Semoga dengan kita ngaji, semakin kita paham apa yang harus kita lakukan, dan ngajinya kita jangan membuat kita menjadi sombong. Perkara apa yang paling cepat membuat orang itu menjadi sombong? Sudah. Perkara apa yang membuat orang itu menjadi sombong dan paling cepat menjadi sombong? Bukan harta. Memang harta itu memang cepat membuat orang menjadi sombong. Tapi ada perkara yang paling cepat, lebih cepat membuat orang itu menjadi sombong, yaitu adalah ilmu kalau tidak disikapi dengan komitmen kuat untuk menjaga hati. Makanya ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih. Tahu Wahab bin Munabbih? Insya Allah tidak tahu. Ini ulama besar. Wahab bin Munabbih itu sampai mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu sangat cepat membuat orang itu melampaui batas. Sebagaimana orang kalau menggenggam harta secara berlebihan, itu paling cepat membuat orang itu melampaui batas. Inilah yang menjadikan kita akhirnya menjaga diri. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita,
Tetapi semoga Allah menjaga kerendahan hati kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan keberkahan. Karena sesungguhnya rahmatnya Allah tidak pernah berkumpul di tempat yang tinggi, tetapi rahmatnya Allah itu berkumpul di tempat yang rendah. Hati yang merendah, jiwa yang membumi, itu yang menjadikan seseorang banyak mendapatkan rahmat setelah dia mendapatkan ilmu. Inilah yang menjadikan kita terus mengkaji ilmu dalam perjalanan kehidupan. Dan saya senang sekali Rizka ini berkomitmen kepada ilmu, dan semoga ilmunya terstruktur, semoga ilmunya terukur dan terstruktur, sehingga akhirnya bisa membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap yang Allah lakukan dan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban dan komitmen diri ketika kita menjadi hambanya Allah. Kita ridho takdirnya Allah, tidak ada yang salah di dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadikan kita menata kesyukuran kita setiap waktu. Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa syarat, ridhonya tanpa batas di dalam perjalanan kehidupan kita. Syukur itu kalau betul-betul kita telah berikan di dalam perjalanan kehidupan, ketika hari ini hidup itu lengket sekali dengan materialisme, maka sesungguhnya syukur itu obat, dan syukur itu merupakan antivirus dari satu virus yang disebut dengan materialisme. Dan syukur itu kalau betul-betul khusyuk kita berikan, sebagaimana ketika kita sholatnya khusyuk, maka menghasilkan hati yang tenang. Tetapi ketika kita syukurnya betul-betul khusyuk, maka syukur itu akan memberikan kepada kita dua perkara, kata Ibnu Qudamah. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita betul-betul bersyukur secara khusyuk setiap waktu, setiap saat, maka Allah akan memberikan kepada kita dua perkara. Yang pertama, Allah akan menyederhanakan keinginan kita, supaya semakin kita sederhana di dalam keinginan, semakin kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarak pada keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya kalau kita sederhana di dalam keinginan, gampang bahagia. Itulah mengapa anak kecil mudah bahagia. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena keinginan mereka sederhana. Melihat ibu dan bapaknya sehat, senang. Dibelikan cilok, senang. Dibelikan es coklat, senang. Dan tidak ada anak kecil itu yang depresi dan frustasi. Tidak ada anak kecil masuk ke kamar orang tuanya, mematikan lampu, duduk terpekor di pojok kamar, lalu ditanya sama mamanya, "Kenapa nak?" "Sedih mah, memikirkan beban hidup." Tidak ada anak kayak gitu. Kenapa anak tidak ada yang kayak gitu? Karena sederhana mereka dalam keinginan. Mereka tidak terpikir BPKB, mereka tidak terpikir sertifikat, apalagi mereka tidak pernah terpikir menjadi ketua parpol. Sehingga akhirnya mereka dalam kondisi gampang bahagia di dalam kehidupan. Allah itu kalau melihat kita, melihat saya, itu sudah betul-betul bersyukur. Allah menyederhanakan keinginan. Kalau kita sederhana keinginan, sekali lagi kita mudah bahagia. Bapak dan ibu, adik-adikku, dunia itu hanya indah pada saat kita belum memiliki. Kalau kita sudah memiliki, keindahan perkara itu berangsur-angsur hilang setelah dia memiliki. Kita melihat kolam renang. Kenapa kita melihat indah kolam renang? Karena belum memiliki. Tapi kalau kita sudah memiliki kolam renang di rumah kita, maka keindahan kolam renang itu akan hilang. Tanya itu orang yang punya kolam renang di dalam rumahnya, kapan terakhir mereka renang? Mungkin mereka menjawab, terakhir mereka renang ketika Pak Jokowi masih jadi presiden. Kenapa? Karena indahnya dunia itu hilang. Seiring pelan tapi pasti kalau kita sudah memiliki. Makanya orang kalau bersyukur disederhanakan keinginan. Allah itu kalau tidak suka dengan kita, Allah tidak langsung menimpakan kepadanya tsunami ataupun azab, tidak. Tapi Allah itu kalau tidak suka sama manusia, Allah akan menjadikan manusia itu tidak pernah puas pada keinginan. Sehingga kalau dia semakin tidak puas pada keinginan, semakin tersiksa.
melihat apa saja kepengin, melihat apa saja kepengin. Makanya rata-rata doa di dalam sunnah selalu identik dengan kata cukupkanlah aku dengan yang halal. Karena kecukupan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah tidak sederhana keinginan, maka dia tertuntut dan terambisi dengan banyak kemauan di dalam hidup dan dia susah bahagia. Sudah punya rumah di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir kota. Sudah dapat rumah di pinggir kota, lalu pengen rumah di pinggir sungai. Sudah punya rumah di pinggir sungai, dia pengen rumah di pinggir pantai. Kalau sudah ingin punya rumah di pinggir pantai, maka mungkin dia ingin mendapatkan rumah di tengah lautan dan akhirnya bertetangga dengan Loro Kidul. Maka itulah yang menjadikan akhirnya orang itu tidak ada kata ujungnya. Makanya kalau kita sudah dicintai sama Allah, cukupkan dengan yang halal. Apa doa yang paling indah? Salah satunya yang pernah terucap dan terbasahi oleh bibirnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal supaya aku tidak perlu melirik yang haram. Dan itulah yang memberikan kepada kita, kalau kita bersyukur, maka nilai kesyukuran kita memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan memberikan makna. Yang kedua, kalau kita betul-betul sudah bersyukur kepada Allah, maka kita akan dicukupi kebutuhan kita. Dan kita dicukupi kebutuhan kita oleh Allah walaupun kita tidak meminta kepada Allah. Bapak dan Ibu pernah bayangin nggak? Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab. Sifat Al-Wahhabnya Allah itu, Allah memberi tanpa diminta. Kalau kita disebutnya dengan dermawan. Dermawan itu biasanya memberi setelah kita diminta. Pak, ini ada masjid membutuhkan bantuan 50 juta, saya memberi. Itu namanya kedermawanan, di mana kita memberi pada saat orang memberitahu kebutuhannya. Tapi kalau Allah itu memberi kepada kita tanpa kita meminta. Antum pernah nggak meminta supaya jantungnya berapa kali berdetak pada besok hari? Tidak pernah. Antum pernah nggak meminta bagaimana kerjanya usus di dalam gerakan peristaltiknya? Kita tidak pernah minta. Kita pernah minta nggak ketika malam sebelum tidur, besok paru-paru saya begini ya Allah? Tidak pernah minta. Tapi Allah memberikan semuanya itu kepada kita untuk menyeratkan kepada kita. Allah memberi apa yang kita butuhkan. Dan itulah yang menjadikan kita, kalau kita khusyuk di dalam kita bersyukur, Allah menyederhanakan keinginan kita dan Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu dan setiap saat. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, tentunya sebelum kita mulai kajian kita, saya berharap tentunya di Masjid Sunda Kelapa bersama dengan Rizka kita menguatkan arti tentang kekeluargaan ketika kita menjadi sesama umatnya Rasulullah SAW. Mari kita sudahi narasi pertikaian dan permusuhan dan polarisasi yang ada di tubuhnya umat Nabi Muhammad SAW. Banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan dan pekerjaan itu tidak akan pernah kita selesaikan kalau kita masih terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan. Semoga di masjid ini Sunda Kelapa dan bersama dengan Rizka ini berkomitmen untuk memberikan ilmu, memberikan petunjuk, menghangatkan kekeluargaan di antara sesama umat Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan kepada narasi yang sana mengatakan Wahabi, di sana menjawab dengan kata-kata ahlul bid'ah, dan itu tidak ada kata selesainya. Saya pun sudah sering menyampaikan di banyak kesempatan. Saya ini kadang-kadang dituduh Wahabi, kadang-kadang saya dituduh ahlul bid'ah. Makanya kadang saya mengatakan dan bertanya sama yang menuduh, saya ini Wahabi atau ahlul bid'ah sih? Tapi ternyata juga tidak ada penjelasan. Fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita, berbeda itu fitrah. Tapi saling mencintai orang beriman itu merupakan sebuah kewajiban. Janganlah sampai kita yang muda-muda ini
mewariskan agama kita yang diisi dengan pertikaian dan permusuhan kepada anak cucu kita. Saya pernah dapetin pertanyaan sederhana, tapi pertanyaan ini sering saya ungkap di banyak kesempatan. Saya pernah ketika di Tawangmangun, mendapati pertanyaan bapak-bapak, Ustaz, kalau ada orang sholat di samping saya menggerak-gerakkan itu saya tidak khusyuk, Ustaz. Saya menjawab dengan polos dan sederhana, Bapak nggak usah lihatin telunjuknya beliau, Bapak fokus saja melihat telunjuknya Bapak. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya persaudaraan. Makanya sebelum saya mulai kajian ini, saya secara khusus sekali mendoakan kepada Rizka dan kepada Masjid Sunda Kelapa, semoga masjid ini menjadi mercusuar ilmu. Masjid ini juga menjadi rumah besar bagi kaum muslimin, supaya kita tidak mengaminkan polarisasi yang hari ini sudah akut di tubuhnya umat Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad melihat bagaimana mudahnya kita bertikai dan bermusuhan, mungkin beliau pun akan meneteskan air mata. Jangan jadikan dalilmu untuk menjadikan kamu menikmati permusuhan. Jangan menjadikan hujahmu untuk menjadikan kamu mencari musuh di antara sesama umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah syaitan. Dan semoga kita tidak menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Amin. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kalau kita mempelajari tentang kehidupan sunnah dan kehidupan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjumpai bahwasanya literasi hadis yang ada di dalam khasanah keilmuan Islam itu jumlahnya ada ratusan ribu. Kalau kita merujuk kepada apa yang pernah dihafalkan oleh Imam Ahmad seorang ulama besar dan disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad itu menghafalkan 1 juta hadis. Sama dengan antum kan menghafalkan 1 hadis. Tidak ada jutanya. Itu pun juga separuh. Innamal a'malu top di situ saja. Maka kita mendapati bahwasanya hasanah kehidupan hadis yang pernah disampaikan Nabi direkam oleh para sahabat, dan termasuk salah satunya adalah 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, Nu'man bin Bashir, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sederet para sahabat besar ketika mengambil hadis dari Nabi. Maka sesungguhnya kita ingin tahu intinya dari semua hadis Nabi itu ada di perkara apa. Karena kita harus mengetahui perkara-perkara itu pada intinya, supaya apa yang kita pahami ketika kita tidak mampu untuk mempelajari semuanya, minimal kita itu paham kepada komponen pentingnya, supaya kita tidak terlalu bodoh banget tentang agama kita. Segala sesuatu pasti ada komponennya yang paling penting. Negara Indonesia kalau ditanya falsafah hidupnya, maka ada pada butir-butir Pancasila. Maka sesungguhnya kehidupan sunnah ketika kita telah sepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan imam di dalam kehidupan kita, di mana kita telah beriman kepada beliau sebagai syarat kita beriman kepada Allah, kita harus beriman kepada Nabi Muhammad. Maka pelajarilah bahwasanya seluruh hadis yang pernah disampaikan Nabi Muhammad, yang kalau kita merujuk kepada Imam Ahmad itu 1 juta hadis, intinya hadis Nabi itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, intinya hadis Nabi itu ada dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara itu apa? Yang pertama yaitu adalah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad mengatakan di dalam satu riwayat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka sesungguhnya yang pertama yang menjadi komponen penting sepertiga dari bangunan sunnah itu adalah hadis dari Umar bin Khattab. Hadis itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pentingnya kita untuk memurnikan hati kita, bahwasanya tidak ada satupun yang kita katakan dan tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali satu. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini hadis, dan ini disebut dengan sepertiga bangunan sunnah. Bapak melakukan sunnah tapi tidak peduli tentang niat,
Bapak gagal di dalam memahami tentang masalahnya, gagal di dalam memahami masalah sunnah. Kalau sunnah itu saya ilustrasikan lingkaran, maka sesungguhnya ketika sunnah itu saya ilustrasikan lingkaran, sepertiga dari lingkaran itu adalah bagaimana kita menjaga niat. Hadis yang kedua yang menjadi penting dan menjadi komponen penting dari semua hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu apa? Hadis dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, yang ketika Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapapun yang menambah sesuatu yang bukan termasuk dari urusan kami, maka dia tertolak. Artinya bahwasanya agama ini dibangun dengan ilmu, sehingga tidak boleh dibangun dengan semangat, tidak boleh dibangun dengan mimpi, tidak boleh dibangun dengan pendapat pribadi, tapi dibangun dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya siapapun yang mencoba untuk mengubah apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi, maka sesungguhnya itu akan tertolak. Dan kita harus tahu tentang semua ilmu supaya kita tidak terburu-buru menyikapi sesuatu. Tentunya kita juga harus menghormati perbedaan para ulama ketika mereka menjelaskan dan menjabarkan tentang ilmu. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketiga yang menjadi inti kehidupan sunnah itu disampaikan dalam riwayatnya Nu'man bin Bashir. Ketika Nabi mengatakan kepada kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainakuma umurun mutasyabihat atau mushtabihat. Sesungguhnya hadis yang ketiga disampaikan dalam riwayatnya Nu'man bin Bashir ketika baginda Nabi SAW mengatakan kepada kita, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara perkara halal dan haram itu perkara-perkara yang syubhat, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Hadis Nu'man bin Bashir itu mengkondisikan kita supaya kita ketika menjadi pribadi umatnya Nabi Muhammad, jagalah hartamu dari perkara yang syubhat dan jagalah hartamu dari perkara yang haram. Karena kamu sering ngaji sampai berkali-kali dan sering sholat tahajud dalam setiap purnama, tapi kalau kamu tidak menjaga makananmu dan tidak menjaga profesimu dari yang syubhat dan haram, berarti fix dan confirm. Berarti kita tidak menjadi pengikut Nabi yang sempurna ketika kita gagal memahami salah satu komponen penting dalam kehidupan sunnah. Dan salah satu komponen penting dalam kehidupan sunnah itu menjaga harta dari pengaruh harta yang haram dan harta yang syubhat. Jadi sunnah itu intinya cuma tiga ini. Pertama, menjaga hati kita. Yang kedua, menjaga literasi kita. Dan yang ketiga, menjaga setiap apa yang kita makan ketika kita menjemput dan mengambil satu harta. Dimana ketika kita membersihkan dari harta yang haram, kehidupan kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad akan baik-baik saja. Setelah kita memahami bahwasanya sunnah itu terletak pada tiga komponen besar yang ada pada tiga hadis yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, kita tidak membahas semuanya. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membedah bagaimana termasuk salah satu komponen yang paling penting, yaitu adalah tentang bagaimana kita menjaga niat. Karena ternyata salah satu di antara salah satu kewajiban besar kita ketika kita menjadi hambanya Allah itu bukan hanya beribadah, tapi termasuk salah satu tugas yang paling berat ketika kita menjadi hambanya Allah. Engkau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan engkau diperintahkan untuk mengikhlaskan hatimu ketika kamu beribadah. Dan ternyata itu bukan perkara yang gampang, dan semua para ulama sepakat bahwasanya di antara perkara yang paling sulit di dalam kehidupan agama kita yaitu menjaga keikhlasan di dalam setiap kita berkata dan menjaga keikhlasan di setiap kita bertindak. Karena itu merupakan sepertiga dari bangunan sunnah. Makanya maaf, sehebat apapun kita melakukan ibadah, belum tentu ibadah itu bisa menyelamatkan kita kalau kita tidak didasarkan kepada keikhlasan. Karena belum tentu orang yang mereka memiliki ilmu, ketika mereka memiliki ketaatan, mereka mampu mengikhlaskan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh untuk semata-mata karena Allah. Karena apa? Tugas terberat dalam kehidupan kita menjadi hambanya Allah itu mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Saya pernah dalam satu kesempatan
bercermin sama anak saya. Lalu anak saya pada saat itu sedang siap-siap sekolah. Anak saya nomor 4. Pada saat ketika sedang bercermin, anak saya tiba-tiba mengatakan kepada saya, "Bi, doakan saya menjadi ahlul ilmi ya." Maka ketika saya senang, lalu mengatakan, "Amin, semoga engkau menjadi ahlul ilmi." Tapi tidak sampai 5 detik setelah dia mengucapkan itu dan baru saja saya aminkan, tiba-tiba anak saya langsung merevisi permintaannya. Gak jadi Bi menjadi ahlul ilmi. Saya sudah deg-degan. Jangan-jangan dia ingin jadi petugas pemadam kebakaran. Karena biasanya anak saya itu dari kecil sukanya pemadam kebakaran. Ketika dia mengatakan gak jadi, seketika saya bertanya, "Lu kok gak jadi? Kenapa kok gak jadi?" "Iya Bi, doakan saya menjadi ahlul jannah." Saya tanya, "Kenapa ahlul jannah yang diminta? Kan ahlul ilmi juga insya Allah ahlul jannah." Lalu anak saya baru berusia 10 tahun mengatakan kepada saya, "Belum tentu ahlul ilmi itu menjadi ahlul jannah, tapi kalau dia ahlul jannah pasti dia ahlul ilmi." Saya mau nangis, tapi saya tahan karena saya seorang ulama. Tapi disitulah akhirnya kita menjumpai dari dialog kecil itu ketika saya bersama dengan anak saya. Anak saya itu seakan-akan memberikan kepada saya sebuah pelajaran penting, bahwasanya ternyata ilmu sekalipun yang kita peroleh dan kita dapatkan pun belum tentu bisa menyelamatkan kita. Sampai kemudian kita betul-betul menjaga hati kita, karena hati kita itu merupakan bejana, di mana bejana itu sangat membutuhkan kebeningan dan kemurniannya. Apapun ibadah yang kita lakukan sebagaimana air, tetapi ketika ditaruh di dalam bejana yang kotor, airnya tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika airnya itu ditempatkan pada bejana yang bersih, maka airnya itu bisa dimanfaatkan. Kita tanpa sadar, kita itu boleh mengilustrasikan bahwasanya amal kita itu sebagaimana air, dan hati kita itu ya sebagaimana gelas. Kalau gelas yang kotor, sebanyak apapun air yang dituangkan pada gelas yang kotor tidak bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kita mendapati gelas itu bersih, walaupun cuma beberapa tetes dan beberapa mili kita tuangkan ke dalam air, ke dalam gelas yang bersih, maka airnya bisa dimanfaatkan. Maka itulah yang menjadikan kita semakin paham. Salah satu di antara perkara yang Allah bebankan dalam kehidupan kita yang paling berat itu bukan ketika kita menghafalkan Quran. Perkara yang paling berat ketika kita itu di dalam kehidupan agama kita bukanlah ketika kita itu menghafalkan nomor hadis. Tapi salah satu di antara beban yang terberat dalam kehidupan kita ketika kita itu beriman kepada Allah, kita punya Allah dan yang paling detail kalau sudah mengatur dan membahas tentang masalah niat. Dan sesungguhnya perkara yang paling sulit di dalam kehidupan kita itu menjaga keikhlasan dari apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Dan itu terletak pada keikhlasan. Makanya saya bisa memahami apa yang pernah terjadi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini merupakan perawi hadis nomor 1. Maka beliau pernah ditanya seorang tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat, "Apa hadis yang menurut engkau paling berkesan, wahai Abu Hurairah?" Maka pada saat itu Abu Hurairah itu di antara 5.000 hadis yang pernah dihafalkan Abu Hurairah ketika menemani Rasulullah, maka Abu Hurairah itu ingin menyebutkan satu hadis, dan hadis yang disebutkan oleh beliau itu tentang masalah keikhlasan. Tapi tahukah kita Bapak dan Ibu, ketika Abu Hurairah akan menyebutkan tentang hadis itu, maka Abu Hurairah itu sampai pingsan 3 kali karena saking beratnya beliau untuk memahami konsekuensi dari hadis yang beliau mau sampaikan, sehingga akhirnya beliau pingsan 3 kali. Kalau saya nanti menyampaikan hadis ini kok tidak pingsan, bukan berarti saya lebih baik daripada Abu Hurairah. Berarti sensitivitas hati saya lebih buruk daripada hatinya Abu Hurairah. Di antara 5.000 hadis yang membuat seorang Abu Hurairah itu menjadi pingsan itu apa? Sebelum nanti kita menarik kepada tema yang akan kita bahas, yaitu ketika Abu Hurairah itu menyebutkan sebuah sabda Nabi, dan ini ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Apa itu hadis? Rasulullah, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Manusia
manusia itu nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semuanya dari awal sampai akhir dikumpulkan itu, maka sesungguhnya ada 3 orang yang diputuskan nasibnya pertama kali oleh Allah, sebelum yang lain dipanggil oleh Allah dan diaudit oleh Allah dan diperiksa di dalam hisab. Siapa 3 orang itu yang dipanggil oleh Allah pertama kali oleh Allah itu sebelum yang lain itu dipanggil? Yang lain harap-harap cemas, H2J, untuk kemudian menunggu panggilan dari Allah. Tapi ada 3 orang yang akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati salasatun. Orang yang akan dipanggil oleh Allah nanti pada waktu hari kiamat dan diputuskan nasibnya pertama kali ada 3. Siapa yang dipanggil? Pezina, Ustaz? Bukan. Peminum khamr, Ustaz? Bukan. Pengedar narkoba? Bukan. Yang dipanggil pertama kali oleh Allah, rajulun qatala fi sabilillah faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fi qala qataltu fika qala kadabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqatila fa'umira ala wajhiha ta'ulki finnar. Tahu maknanya? Insyaallah kata yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah orang yang sepanjang hidupnya berjihad, berperang, dia membela kalimat Allah sampai akhirnya dia dipanggil oleh Allah pertama kali, dan Allah itu mengatakan kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di sepanjang hidupmu? Maka orang itu berkata, qataltu fika, sepanjang hidupku aku berperang untuk membela kalimatmu ya Allah. Aku berperang membela kalimatmu sampai aku terbunuh di peperangan. Lalu Allah bertanya, Bapak dan Ibu harus paham, bahasanya hisab atau ketika kita diaudit, hisab itu ada 2. Ada namanya arad, ada yang namanya munaqasyah. Jadi nanti kalau kita dihisab, kayak kita membayangkan ketika kita melewati loket imigrasi ketika akan keluar negeri. Kalau kita tidak ada notif dan kita tidak mendapatkan red notice ataupun blue notice, biasanya nggak akan ditanya mau kemana, mau ke Jepang, Tokyo, makin lanjut. Nanti ada orang ketika dihisab itu kayak semacam ini namanya alat. Alat itu apa? Ditambahkan langsung lanjut. Ada orang yang kedua yang nanti ketika dihisab itu nanti mendapatkan munaqasyah. Munaqasyah itu apa? Diperiksa lembaran-lembarannya. Karena ada banyak notisnya, ditanya sama Allah. Dan kata Rasulullah, siapapun nanti ketika dihisab lalu ditanya sama Allah, lalu jawabannya didebat oleh Allah, fix dia pasti masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Paham biasanya keadaannya? Maka kembali kepada hadis Bukhari tadi, ketika Abu Hurairah menyampaikan, maka orang yang selama hidupnya berperang, itu bisa bayangkan selama hidupnya berperang, berselimutkan dengan ketakutan, beratapkan dengan rasa khawatir, gamblingnya dengan nyawa ketika sebagai taruhan, meninggalkan kehidupan yang fancy, kehidupan yang nyaman, ditinggalkan ketika berperang. Itu puncak amalan Islam. Tapi ketika dia di hadapan Allah, Allah tanya, "Madza amilta fi?" Dulunya kamu ngapain? Orang itu segera menjawab, "Qataltu fika." Lihat, orang itu kalau sudah riya, terbiasa menyembunyikan, sampai di depan Allah pun masih merasa bisa menyembunyikan, padahal dia sedang disidang oleh Allah. Mana amilta fi? Lu kamu ngapain? Qala qataltu fika. Ya Allah, saya ini berperang sepanjang hidup untukmu ya Allah. Allah lalu mengatakan, kadzabta, bohong kamu, dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqat. Gila. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut pemberani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani oleh setiap orang yang mengatakan dirimu sebagai pemberani, dan tidak ada lagi balasan untukmu ketika kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi goalmu ketika kamu berjihad. Dibenamkan wajahnya, diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Dia menjadi narapidana pertama yang masuk ke dalam neraka, merasakan jilatan api neraka. Bukan karena dia tidak beribadah, bukan. Dia beribadah, tetapi dia telah terjatuh di dalam perkara riya.
sehingga akhirnya ibadahnya itu hangus, tidak tersentuh oleh Allah, dan akhirnya dia menjadi narapidana pertama ketika dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang kedua? Yang kedua dipanggil oleh Allah, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa qala lahu ma 'amilta fi qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana fika qala kadhabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala annaka 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala annaka qari faqad qila fa'umira al-rajuli yaqulu kayfa. Yang kedua itu disebutkan lagi oleh Allah. Yang kedua itu siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang sepanjang hidupnya belajar. Antum. Orang yang sepanjang hidupnya ngajar. Saya. Orang yang sepanjang hidupnya menghafalkan Quran, setiap waktunya menghafalkan Quran, dan dia akhirnya menjadi qari. Maka pada saat itu Allah pun bertanya kepadanya, dan Allah menginterogasinya di dalam audit ketika di dalam perkara hisab. Kamu dulu ngapain ketika kamu sepanjang hidupmu ketika aku berikan anugerah hidup? Orang itu menjawab, ya Allah, sesungguhnya saya ini belajar, mengajar, dan tidaklah aku menghafalkan Quran sampai aku menjadi qari ketika aku melantunkan Al-Quran begitu indah itu kecuali karenamu ya Allah. Lalu Allah pun berkata, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar, sesungguhnya kamu mengajar, dan sesungguhnya kamu ketika membaca Quran sampai suaramu merdu, supaya kamu dipanggil dan dipuji sebagai orang yang alim dan dipuji sebagai orang yang qari. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan pujian itu dan respon positif itu sebagaimana niat yang kamu miliki ketika kamu hidup melakukan itu semuanya. Dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar. Bapak tahu daratan mahsyar? Daratan mahsyar itu afra'un ka ursatin naqi laisa fiha alafun. Yang namanya pada mahsyar itu tanahnya sebagaimana adonan tepung putih kemerah-merahan, tidak ada tanda untuk siapapun. Diseret wajahnya, dicemplungkan ke dalam neraka dan menjadi narapidana neraka nomor 2 yang pertama kali sebelum para pendosa merasakan jilatan api neraka untuk menghisap dosa mereka. Dan yang ketiga siapa? Orang yang mereka itu dermawan. Ketika mereka dermawan pun mereka melakukan itu karena manusia. Disinilah kita akhirnya paham kenapa Abu Hurairah itu sampai akhirnya beliau itu pingsan 3 kali ketika menyampaikan hadis ini. Karena hadis ini betul-betul memberikan kepada beliau rasa ketakutan yang besar, bahwasanya di dalam kehidupan kita selaku manusia itu perkara yang senantiasa kita harus berikan di dalam perkara yang paling berat dalam kehidupan kita itu adalah memurnikan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Karena apapun dosa, kalau sudah berkaitan tentang hati, dosa yang berkaitan tentang hati itu selalu dampaknya itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh anggota fisik. Karena orang kalau mereka sudah tidak mengikhlaskan apapun yang dia perbuat, lalu dia berselingkuh yang harusnya dia kepada Allah, lalu dia berselingkuh kepada manusia yang dia kejar, ridhonya manusia dibandingkan kepada Allah, maka itulah yang menjadikan karena dosa riya itu berkaitan tentang hati, maka sesungguhnya impact dosa itu ketika mendatangkan adab-adabnya pun pedih. Kenapa? Apapun dosa yang dilakukan oleh hati selalu lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh anggota fisik. Maaf ya, saya sampaikan sebuah analogi yang gampang. Kalau kita mendapati ada orang melakukan pelanggaran pidana di negara kita tercinta, misalkan maling ayam, berapa kira-kira hukuman yang akan dikenakan? Paling 3 bulan. Kalau dia misalkan korupsi 271 triliun, ya mungkin paling 3 tahun ya. Mungkin. Tapi maaf, tapi kalau ada orang dia ingin kudeta, lalu dia menganggap bahwasanya negara ini adalah negara rusak dan harus dihancurkan, kira-kira hukumannya itu 3 tahun? Enggak. Hukumannya pasti berat. Kenapa? Karena itu adalah subversif. Kenapa itu menjadi hukuman yang berat? Karena dosa yang berkaitan tentang hati dan pikiran, kejahatan yang berkaitan tentang hati dan pikiran,
itu pasti hukumannya itu pasti lebih berat. Makanya pidana subversif itu jauh lebih berat daripada semua hukum pidana. Sama dalam kehidupan kita, tidak ada salah satu perkara yang paling berat ketika kita menjadi seorang manusia, lalu dosanya itu nanti akan memiliki dampak besar dalam kehidupan kita, kecuali adalah ketika kita tidak mampu memurnikan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Dan kita juga paham memurnikan ibadah kita kepada Allah itu perkara yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin menyampaikan pertama kali untuk di sini supaya kita menyadari betul. Kadang-kadang kita mampu menghindari zina, kadang kita mampu menghindari khamar, kadang kita mampu menghindari korupsi, kita mampu menghindari dosa-dosa membunuh, ataupun kita menghindari dosa narkoba. Tapi terkadang kita menormalisasi hati kita ketika berselingkuh terhadap Allah, ketika kita mengejar pujian manusia dan mengejar harta dibandingkan ridhonya Allah yang menjadi tujuan kita di dalam kita melakukan semua perbuatan yang kita kerjakan dalam ibadah. Inilah yang menjadikan kita maaf. Makanya maaf, seluruh para ulama salaf itu, seluruh para ulama terdahulu kalau ditanya apa yang paling berat di dalam kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan diri untuk tidak terjebur kepada perbuatan riya di dalam setiap ibadah yang dilakukan, itu yang paling susah. Dan itu yang mengatakan para ulama terdahulu yang mereka terjaga hatinya dibandingkan kita. Makanya semua itu memahami, oh betul ya, ibadah itu terkadang lebih mudah daripada menjaga keikhlasan dalam ibadah. Contoh saya sampaikan sama antum kalau puasa sunnah, kita ini kalau puasa sunnah berat atau tidak berat? Insya Allah tidak terlalu berat. Yang paling berat dalam puasa sunnah itu apa? Menjaga keikhlasan. Sehingga ketika kita sedang puasa sunnah ini, atau puasa Daud, atau puasa Senin Kamis, tiba-tiba jam 1 siang, teman-teman antum pada makan, antum puasa. Ayo saya akan terangkan sama antum betapa beratnya jaganya. Ketika yang lain pada makan, antum nggak tertarik untuk makan. Antum tertarik untuk ditanya. Ini yang ketawa-ketawa ini pelakunya. Dan antum akan tertarik untuk ditanya, loh, mas, kok nggak makan? Ini soal. Sehingga ketika kita akhirnya bisa menjawab ini soal itu, kadang-kadang tanpa kita sadari hati kita tuh sudah terbang beberapa senti dari permukaan bumi. Tapi ketika kita akhirnya lihat teman-teman kita makan, minum es teh gitu, lalu mereka tidak ada satupun yang nanya kenapa kita tidak makan, kita ini kadang sedih. Kok nggak ada yang nanya saya ya? Nah, kalau nggak nanya saya kan mereka nggak tahu kalau saya puasa. Tanya kenapa saya nggak makan, supaya saya bisa jawab kalau saya ini puasa. Saya mengatakan ini bukan berarti setelah ini Bapak dan Ibu kalau ditanya ketika puasa menjawabnya bohong. Enggak. Jangan kemudian puasa. Enggak pernah puasa saya. Jangan bohong juga. Tapi yang ingin saya sampaikan sama antum, ternyata menjaga keikhlasan hati itu perkara yang paling berat. Dan kita bisa mengaminkan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu ketika para ulama itu ditanya. Mereka tidak pernah merekayasa jawaban. Tidak ada perkara yang paling berat kalau kita menjadi hambanya Allah, kecuali perkara yang paling berat ketika menjadi hambanya Allah itu apa? Memastikan bahwasanya yang kita perbuat itu bukan untuk mendapatkan tepuk tangan manusia, tapi memastikan apa yang kita perbuat itu kita murnikan hanya kepada Allah, dan kita tidak berselingkuh kepada Allah, bahwasanya ada pujian manusia yang kita kejar. Jadi kalau saya sering mengartikan dalam bahasa kekinian, ria itu apa sih? Ria itu selingkuhnya hati kita, yang harusnya kita ini melakukan ibadah hanya kepada Allah, tapi kamu melakukan ibadah untuk tebar pesona dan mendapatkan pujian dan tepuk tangan manusia. Bukankah itu selingkuh? Komitmen hati kita itu harusnya kita berikan sama Allah. Dan kalaulah kita, ada tulisan bagus, semoga Allah merahmati yang menulis ini, ada tulisan bagus yang mungkin saya yakin sebagian besar dari kita sudah pernah membaca. Kalaulah manusia itu mengetahui betapa cepatnya dia dilupakan oleh manusia dalam hitungan menit, jam ataupun hari, pastinya dia tidak akan ngotot melakukan segala sesuatu untuk manusia, karena cepatnya manusia itu untuk dilupakan. Makanya
sampai Nabi itu mengibaratkan supaya kita waspada dan supaya kita tidak memiliki sebuah fenomena menormalisasi riya di antara ibadah kita dan menganggap itu biasa. Enggak, riya itu tidak perkara biasa. Makanya Nabi sampai menerangkan riya lebih menakutkan dari fitnahnya Dajjal. Mungkin kita tidak ketemu Dajjal, tapi kita akan ketemu riya dalam setiap perkara yang kita lakukan dan kita jumpai. Dan betapa lemahnya hati kita ketika kita mendapatkan sorotan, kekaguman, ketika kita mendapatkan like, ketika kita mendapatkan respon yang positif, betapa cepatnya hati kita menjadi rusak. Lalu akhirnya kita melakukan sebuah tindakan selingkuh kepada Allah. Ketika kita menduakan Allah, ketika kita meniatkan apa yang kita perbuat untuk mencari pujian manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita sudah mulai memahami. Kalau kita akhirnya ingin untuk menjadi orang yang menjalankan sunnah, seperti sunnah itu pada tindakan ketika kita saling menjaga, mengikhlaskan hati kita semata-mata karena Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan kepada kita, kedudukan riya itu sebagaimana kedudukan semut di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Coba antum bisa bayangkan, kedudukan semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Itu kalau kita nggak digigit nggak tahu kalau di situ ada semut. Tapi kenapa Nabi sampai menyerupakan dalam bentuk perumpamaan sedetail itu bahwasanya perumpamaan riya itu sebagaimana yaitu semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam, supaya setiap dari kita itu senantiasa mendiagnosa hati kita setiap waktunya bahwasanya perkara ini harus kita hadirkan setiap waktunya. Karena sebuah niat itu sangat mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya maaf, kenapa ada orang yang berjihad tapi masuk neraka gara-gara niat, tapi ada orang ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, lalu dia mengambilkan air sampai ke bawah sumur tua, lalu mengambilkan air dan diberikan kepada anjing itu, dia masuk surga. Karena ketika dia melakukan itu, semata-mata dia tidak melakukannya kecuali ikhlas. Tidak ada yang diharapkan kecuali adalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Keikhlasan itulah yang menjadikan perkara remeh menjadi besar di sisi Allah. Dan sesungguhnya perkara besar menjadi remeh disebabkan ketika orang itu sudah berkhianat di dalam hatinya. Ingat ya Pak, Allah itu selalu melihat hati kita dan apapun yang berkaitan tentang hati selalu besar di sisi Allah. Saya ambilkan sebuah contoh. Ada suami istri misalkan. Ada seorang suami istri, ini contoh saja ilustrasinya. Ketika suami melihat kekurangan istrinya pada perkara-perkara fisik, biasanya seorang suami memaafkan. Misalkan apa? Istrinya tidak bisa masak, tidak bisa membedakan garam dan mana gula. Ini parah banget, tapi kalaupun ada, mungkin sang suami adalah maafin. Seorang suami mendapati istrinya kalau membersihkan lantai, nyapu, sebelah kiri bersih, sebelah kanan kotor. Ya dia bingung juga, tapi dia akan memaklumi juga. Udahlah, enggak apa-apa. Tapi maaf, kalau ada seorang suami mendapati istrinya menyimpan nama di dalam hatinya, selain nama suaminya ada nama laki-laki lain. Nama suaminya misalkan Agus, tapi dia menyimpan nama di dalam hatinya Agus dan Bambang. Kira-kira sang suami mudah memaafkan atau susah memaafkan? Susah. Dia lebih mudah memaafkan suami, lebih mudah memaafkan istrinya ketika istrinya tidak bisa membedakan antara gula dengan garam. Kenapa? Itu kekurangan dalam masalah fisik. Dia akan memaafkan itu istrinya ketika istrinya tidak bisa nyapu kecuali pasti banyak yang ketinggalan kotornya. Itu masih dimaafkan. Tapi kalau ada seorang suami mendapati seorang istri sudah menyimpan dua nama di dalam hatinya, ada hati Budi sebagai suaminya, kok Budi Agus di dalam hatinya, tapi ternyata dia menyimpan nama Bambang, dan itu teman SD-nya yang sudah 20 tahun yang lalu, dan ternyata masih disimpan di dalam hatinya, maka suaminya pasti sangat kecewa. Itu pun sama Pak, itulah yang menjadikan kita paham. Ini analogi sederhana loh ya, ini analoginya.
Jangan sampai salah paham ya, nanti pulang ditanya, kajiannya tentang apa? Bambang dan Agus, jangan. Tapi saya tuh pingin memberikan sebuah analogi yang sederhana. Kenapa riya itu menjadi penting untuk menjadi pembahasan kita, terutama ketika hari ini kita hidup di zaman sosmed. Yang semuanya itu kita dipaksa oleh setiap aplikasi untuk menampilkan apapun yang kita kerjakan. Bahkan WhatsApp hari ini pun sudah menampilkan status apa yang kita ingin share supaya kelihatan orang. Karena sesungguhnya culture-nya sunnah itu private living. Do you know private living? What I mean? Karena sesungguhnya kita di dalam kehidupan sunnah itu bukan memperlihatkan apa yang kita kerjakan, tapi justru bahwasanya basic dari culture-nya kehidupan sunnah itu menyembunyikan. Supaya apa? Supaya hati ini tuh selalu sadar dan kita tidak menormalisasi sesuatu dan tidak menormalisasi makhluk yang kita simpan dan kita kejar itu pujiannya dibandingkan ridhonya Allah yang harusnya menjadi goal kita dalam kehidupan. Supaya kita paham dulu kenapa riya itu menjadi masalah berat di dalam kehidupan agama. Makanya akhirnya sekarang saya mulai paham. Kalau riya ini popularitas dikejar terus, maka akhirnya menimbulkan dampak psikologi yang luar biasa. Salah satunya yang kita jumpai adalah kita menjumpai NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu kan salah satunya, itu ada turunannya dari orang yang selalu pingin populer. Pingin menjadi spotlight setiap waktunya. Lalu akhirnya dia lupa dengan bagaimana membangun kualitas pada dirinya. Karena yang terpenting adalah apa yang direspon manusia ketika melihat kepada dirinya. Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya paham. Pak, kita ini sekarang sering sekali kita membuka kamus dosa yang kita paham. Kita ini sering membuka kamus dosa. Dosa itu zina, kamus dosa itu khamr, narkoba. Betul, itu semuanya kamus dosa. Tapi ada termasuk salah satu dosa yang kita sering normalisasi. Yaitu ketika kita sering mencitrakan diri kita, seakan-akan kita menjadi walinya Allah di tengah keramaian orang, tapi kita menjadi walinya setan ketika kita di tengah kesendirian. Makanya di antara hal yang buruk yang sering disampaikan oleh para ulama itu apa? Apa kriteria paling buruk di antara deretan keburukan-keburukan yang terjadi pada kehidupan manusia? Ada tipe manusia, kalau di depan orang, dia kayak walinya Allah. Tapi kalau nanti sudah sendirian ketika dia nutup pintu, ketika dia nutup pintu mobil, ketika dia sudah berada di ruang-ruang kesendirian, dia tidak lagi menjadi walinya Allah, tetapi dia telah menjadi walinya setan. Split kepribadiannya, double kepribadiannya. Dan akhirnya ketika itu terus dilakukan setiap waktu dan setiap saatnya, jiwanya itu akhirnya pecah. Karena tidak tahu karakter yang dimiliki sebenarnya itu ada di mana. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali. Inilah yang membuat kita akhirnya memahami kenapa setiap pembahasan kita dalam persoalan agama selalu dimulai dengan kata ikhlas, ikhlas, ikhlas setiap waktunya, setiap saatnya. Karena sesungguhnya keikhlasan itu memberikan kepada kita kebaikan kita di sisi Allah. Dan siapapun yang terus memperbaiki hubungannya dengan Allah walaupun di tengah kesendirian, Allah akan memperbaiki kedudukannya di hadapan manusia. Dan Allah memperbaiki kedudukannya nanti di hadapan Allah ketika dikumpulkan di akhirat. Orang itu diangkat oleh Allah dalam kebaikan. Karena dia menjaga hubungan baiknya dan interaksinya kepada Allah. Jangan. Mari kita berdoa, ya Allah semoga saya tidak menjadi walinya Allah. Kalau saya sedang di hadapan orang. Tapi saya seketika menjadi walinya syaitan. Ketika saya sedang sendirian. Banyak kadang-kadang aktivis dakwah. Ketika mereka sedang bersama orang. Luar biasa. Walinya Allah. Semangat dalam kebaikan. Semangat dalam sunnah. Sekalinya mereka tidak ada yang kenal. Sekalinya mereka berada pada tempat yang asing. Sekalinya mereka tidak ada yang menjumpai. Saat itu juga. Dia telah berubah menjadi walinya setan dan melakukan banyak dosa. Saya, Pak, pernah mendapati sebuah kisah konsultasi dari salah satu jamaah kami. Kisah ini bagus sekali. Alhamdulillah sekali beliau itu ditegur oleh Allah. Dan insya Allah beliau sekarang jauh lebih solih. Dan mungkin kesolehan beliau lebih daripada kita.
Saya pernah didatangi seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini selalu tampil di depan kalau ada kajian. Pada satu waktu beliau minta konsultasi kepada saya. Sudah lama, 8 tahunan, 7 tahunan yang lalu. Lalu mengatakan, Ustadz, boleh ketemu enggak Ustadz? Boleh, Pak, ayo kita ketemu. Akhirnya ketemu. Ketika akhirnya ketemu, beliau langsung nangis. Lalu beliau berkata, bimbing saya Ustadz untuk kembali sama Allah. Saya tanya, insya Allah Pak, dari dosa apa saya teringat dengan dosa besar saya? Dari dosa apa Pak? Saya tidak pernah menduga. Saya kira pada saat itu dosanya mungkin riba dan yang lain sebagainya. Beliau tertunduk dan beliau mengatakan, dari dosa zina Ustaz. Saya kaget. Loh, ulang lagi Pak? Dari dosa zina Ustaz. Hah? Bapak berzina? Iya. Saya kaget. Kenapa? Karena saya tahu beliau selalu tampil di sop pertama, di tempat salah satu kajian saya. Saya tanya, Pak, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal beliau udah punya suami, udah punya istri. Dalam Islam itu namanya muhson. Dan kita paham ya, zina itu kalau sudah punya pasangan, hukumannya adalah dirajam. Ditaruh di dalam tanah, dilemparin batu sampai meninggal dunia. Batunya tidak boleh batu yang besar, yang sekali dijatuhkan ke kepala meninggal dunia. Batunya tidak boleh pakai kerikil, yang dilempari sampai 7 hari 7 malam tidak meninggal-meninggal. Batunya segenggaman tangan. Orangnya ditaruh di dalam tanah, disisakan kepalanya. Lalu dilemparin batu sampai akhirnya meninggal. Itu namanya rajam. Kenapa? Karena dosa zina tidak pernah remeh di hadapan Allah. Walaupun orang hari ini meremehkan zina, Allah tidak pernah menurunkan ayat yang menganggap remeh tentang zina. Akhirnya bapak itu, beliau saya beritahukan bahwa saya tetap ada pahala bagi mereka yang kembali sama Allah. Setelah selesai beliau tenang gitu. Saya tanya, Pak, kok bisa berzina itu bagaimana? Akhirnya terungkaplah bahwasanya beliau sering melakukan perjalanan keluar kota dan keluar negeri bersama dengan tim kantornya. Lalu ada perjalanan ke luar negeri pada saat itu cukup lama. Dan ketika perjalanan ke luar negeri itu, lalu saya merasa tenang Ustadz, merasa tidak ada yang tahu, teman taklim tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada. Dan pada saat itu tim saya itu adalah salah satunya, kebanyakannya adalah non-muslim. Di situ ada satu perempuan yang memang sudah suka dengan beliau. Selalu ditepis, tapi ketika akhirnya di tempat yang jauh itu akhirnya jebrol pertahanan beliau. Terjadilah zina itu dan berlanjut dan berlanjut. Lalu beliau saat itu mengatakan, saya mengatakan sama beliau, Pak, bukannya Bapak selalu tampil di sop pertama di dalam taklim? Iya Ustaz. Tapi saya merasa saya takut kepada dosa, bukan karena Allah. Saya takut kepada dosa karena dilihat sama orang-orang yang mengenal saya. Itu kata-kata yang selalu saya ingat. Saya lalu ingat kepada sabda Nabi SAW, dan ini sabda yang paling berat. Dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, nanti ada orang pada waktu hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung di luar kota Madinah. Lalu ketika gunung itu sebesar gunung Tihamah, ketika dihadapkan kepada Allah, fayaj'alallahu haba'an mansura, dijadikan besarnya pahala dia sebesar gunung Tihamah, bagikan debu dan tidak tersisa. Maka para sahabat ketika mendengarkan hadis itu ketakutan dan bertanya, ya Rasulullah, sifatkanlah kepada kami apa yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya kami ketakutan kalau kami nanti menghadap kepada Allah dijadikan semua kebaikan kita bagaikan debu yang bertebangan. Kata Rasulullah, beliau mengatakan apa? Dia sebagaimana kalian. Sifat mereka sama dengan sifat kalian. Kecuali satu. Idza khallu bimaharimillah intahakuha.
Sifat mereka itu yang membedakan cuma satu. Kalau mereka sedang sendirian, lalu tidak ada mata manusia yang melihat, pada saat itulah mereka berani untuk melanggar dosa-dosa yang Allah larang pada kehidupan mereka. Dan mereka takut kepada dosa bukan karena Allah, tapi takut kepada dosa karena pandangan manusia. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, jujur di dalam hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu, memastikan bahwasanya apa yang kita perbuat bukan semata-mata untuk mendapatkan respon manis dari apa yang disampaikan manusia. Lalu tidak menormalisasi pengkhianatan hati kita kepada Allah, itu penting sekali dalam kehidupan. Kalau antum-antum sedang merasa berat untuk mengikhlaskan hati, tarik diri dari sosial media dulu. Kalaupun antum harus posting, tidak usah dilihat siapa yang like dan apa yang menjadi komentarnya. Perkara yang akan membebani hati kita dan bisa menjadikan kita memiliki banyak masalah kejiwaan. Orang yang memiliki dua kepribadian. Kepribadian yang pertama, dia mencari ridhonya Allah. Kepribadian kedua, dia mencari pujian manusia dan terkadang ini lebih penting daripada yang pertama. Split kepribadiannya nanti. Akhirnya memiliki dua kepribadian tanpa dia sadar. Begitu manis di dalam pencitraan publik, tapi begitu buruk di hadapan Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan semua pengkhianatan yang ada pada dirinya. Ingat, kenapa kita bicara detail tentang hati? Karena kita punya Allah, zat yang paling detail mengurusi masalah hati. Ingat satu lagi, jangan menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi menjadi walinya syaitan di tengah kesendirian. Ini sebenarnya masih panjang sekali. Ibaratnya pergi ke Jakarta dari Bekasi, kita baru sampai di tol Bekasi Barat. Masih panjang. Tapi saya sudah diingatkan oleh panitia, tinggal 5 menit lagi. Itu pun sudah 15 menit yang lalu. Nggak apa-apa, kapan-kapan kita teruskan. Tanda orang yang ikhlas itu apa? Nanti kalau kapan-kapan kita bahas, boleh nggak kita mengatakan orang ini tidak ikhlas, orang ini ikhlas? Boleh atau tidak? Kita akan mengetahui kapan orang itu dikatakan riak itu gimana. Apakah setiap orang yang posting langsung dikatakan riak? Belum tentu. Jangan gampang-gampang begitu Bambang, nggak boleh. Kita nanti pelajari di waktu yang lebih lapang. Karena saya orangnya patuh kepada aturan dan saya orangnya sensitif sekali kalau diingetin orang. Saya cukupkan kajian kita karena kajian kita nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Mari kita mengucapkan doa. Di mana doa ini dilazimi oleh Abu Bakar. Karena saking takutnya beliau kepada riya dan ketidakikhlasan di dalam setiap perbuatan dan perkataan. Ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang sering tidak aku sadari. Ingat, jangan menormalisasi riya. Tidaklah orang menjadi terpidana pertama masuk neraka, bukan pezina, bukan pengedar narkoba. Narapidana pertama neraka, orang yang menormalisasi riya ketika hatinya berkhianat, bukan Allah yang dia tuju, tapi justru tepuk tangan pujian manusia. Doakan para guru, doakan para ustadz supaya diikhlaskan niatnya. Makanya maaf, antum kalau muji ustadz jangan di depannya. Kita semuanya itu hatinya kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Kalau pengen muji orang atas ketaatannya, pujilah orang di belakangnya. Jangan memuji orang di depannya. Kenapa? Kasihan.
nanti dia akan menjaga amalnya begitu berat karena pujian itu terkadang bagaikan lemparan batu yang mengenai kepada cermin-cermin kaca yang bisa menjadi rusak. Kalau memang antum senang sama orang karena kesolihan dia, pujilah dia di belakang dia. Pujilah ustadz di belakang dia. Kalau memang harus mengatakan komen, cukup dengan komen barakallah fik, cukup. Nggak usah, Masya Allah Ustadz. Nggak usah. Hanya panjang banget. Ustadz. Nggak usah. Jagalah kami. Bantulah kami supaya kami ikhlas. Kenapa guru itu butuh keikhlasan? Apa yang datang dari seorang guru yang ikhlas menembus hati setiap orang yang mendengar. Tapi kalau gurunya sudah tidak ikhlas, apa yang datang bukan dari hati tidak akan pernah menembus pada hati. Doakan para guru ikhlas setiap waktunya dan setiap saatnya. Kalau gurunya minta libur, penuhi. Mungkin gurunya lagi pengen menjaga keikhlasan. Jadwal sudah ditentukan Ustadz, kok tiba-tiba libur? Tidak setiap Ustadz itu langsung bisa ngomong, maaf mas, saya lagi teruji hatiku. Tidak bisa. Kadang-kadang dia butuh untuk menyepi dan menyendiri, untuk memperhatikan kembali hatinya. Bagaimana keikhlasan beliau kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Seharusnya bukan guru yang mendatangi murid kayak gini. Harusnya murid yang mendatangi guru. Harusnya bapak dan ibu mendatangi tempat saya di Bekasi, kota yang indah bagi yang bersabar. Harusnya bukan sumur yang mendatangi timba, tetapi timba mendatangi sumur. Ini kajian macam apa ini gurunya dia? Tapi senang sekali menyambut semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya, kalau sudah ikhlas, tidak usah ngomong. Jadi saya itu sebenarnya sudah ikhlas, tidak usah ngomong. Jadi kalau sudah ikhlas, tidak usah bicara. Ini termasuk adab di dalam menjaga keikhlasan. Tidak pernah menyebut kata ikhlas. Gak usah setelah ini membuat status, aku ikhlas ya Allah. Sudah. Tidak semuanya menjadi konsumsi publik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Beliau sudah ngelirik saya dari tadi. Daripada nanti beliau nyebut saya ngambek lagi, saya kembalikan kepada beliau. Jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Mungkin para jamaah sudah memiliki beberapa pertanyaan nih, tapi sebentar Pak, tahan, tenang. Jadi sebelumnya mungkin jamaah kita bisa berikan dulu waktu untuk memikirkan pertanyaannya juga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih lagi kepada Safi, yakni skincare yang telah memberikan perawatan anti-aging terbaik karena diformulasikan oleh dermatologis di institut halal terbesar di dunia, gitu ya. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Safi. Mungkin kita buka kesempatan bagi para penanya terlebih dahulu, satu orang ikhwan dan satu orang akhwat. Tapi bisa dimulai dari yang akhwat dulu ya Pak ya, karena yang akhwat lebih ramai. Mungkin kakak panitia boleh dibantu untuk dipilihkan yang akhwat terlebih dahulu. Dan mohon dibantu diberikan mic-nya. Bagi yang tidak terjawab berarti bisa mampir ke Bekasi ya Ustadz ya? Apa 7 tahun lagi nih Ustadz kita? Lama juga Ustadz. Semoga kita lekas berjumpa kembali. Alhamdulillah, amin. Kalau ada sumur di ladang, kalau tidak ada sumur di ladang, bolehlah PDAM mempertemukan kita. Promosi Pamjaya ini. Mungkin kakak panitia dapat penanyanya satu orang. Ada? Boleh dibantu dikasih mic-nya. Antum namanya siapa nak? Saya Farhan Ustadz. Farhan? Iya betul. Umur Ustadz. berapa? Nomor apa nih Ustadz? Umur berapa? Umur 21 tahun Ustadz. 21 tahun Ustadz. Masya Allah. Jadi belum waktunya menikah, biar ketum saya dulu aja ini Ustadz yang dipromosikan. Iya insya Allah. 21 tahun ya? Iya betul Ustadz. Tapi kayak 22 ya. Masya Allah. Jauh sekali bedanya Ustadz ya kelihatan. Ya, Ustadz umur berapa Ustadz? Insya Allah. Tidak usah jawab. Saya jawab. Kelihatannya kayak 23 nih Ustadz. Tidak usah jawab. Nanti merusak keikhlasan saya. Emang harusnya kita nih 1000 orang nih ke rumah Ustadz ya Ustadz, bukan hadir ke Sunda Kelapa ini. Iya insya Allah. Ada penanya, boleh dikasih mic-nya, udah ada? Boleh sebutkan nama dan asalnya dari mana? Ayah bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kecil saya Masyita.
Saya berasal dari Aceh, tapi saat ini saya tinggalnya di Tangerang. Masya Allah. Orang tuanya masih hidup, Umu? Kalau ayah sudah meninggal, kalau mama masih, alhamdulillah. Semoga Allah jaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya, berbuat baiklah kepada ibunya. Saya sampaikan sebuah nasihat sebelum Umu nanya. Dunia ini tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan ibu dan bapak kita ke perut bumi. Selama masih punya waktu berbakti kepada ibunya dan bapaknya, walaupun bapaknya sudah wafat, teruslah berbuat baik kepada mereka. Tidak ada pintu surga yang paling indah dan gerbang yang paling megah kecuali adalah pintu tengahnya surga. Dan itu terletak pada baktinya kita kepada ibu dan bapak kita. Orang kalau sudah ditinggalkan ibunya akan meninggalkan lubang di dalam hatinya dan lubang itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Pintu masjid masih bisa dicari gantinya, pintu rumah masih bisa untuk kita inden, pintu istana kita bisa cari, tapi pintu tengahnya surga tidak akan ada gantinya di atas muka bumi. Semoga Umu Masitoh bisa memberikan birrul walidain yang terbaik kepada ibu di sisa kehidupan. Amin. Insyaallah. Jadi nanya? Iya. Oke, saya mau nanya Ustadz. Jadi saat ini sebenarnya kayak saya tuh menjalani hidup hanya karena masih hidup gitu. Karena gimana caranya Ustadz, kayak gimana ya bilangnya, kayak udah nggak ada tujuan lagi, dalam arti tuh udah nggak ada ambisi lagi untuk dunia. Jadi tuh kerja karena ya saya harus kerja gitu. Alhamdulillah selalu merasa cukup walaupun dengan gaji yang semungil itu gitu ya Ustadz. Maksudnya udah kayak kalau misalnya kayak saya bilang sama murabbi, seandainya meninggalnya hari ini pun kayak udah siap itu. Tapi ketika ditanya emang amalnya udah cukup, ya kalau ditanya sudah cukup, ngerasanya ya belum cukup. Tapi semakin menjalani hidup kayak ya nggak tahu amalnya apakah bertambah atau dosanya yang semakin bertambah gitu Ustadz. Iya. Jadi kayak gimana ya, jadi kayak hidupnya itu udah memang benar-benar untuk dunia itu udah nggak ada ambisi apapun lagi, kayak pengen apa ya, emang nggak ada tujuan lagi untuk di dunia, hanya karena alhamdulillahnya punya lingkungan yang baik, punya lingkungan teman-teman yang baik, tidak yang memikirkan untuk mengakhiri sendiri gitu. Seperti itu Ustaz. Cuman kayak udah nggak mau, kalau bisa tuh kayak ngapain sih hidup di dunia lagi gitu Ustaz. Jadi iya, saya udah paham maksudnya. Seperti itu Ustaz. Umu, terkadang kegelisahan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita itu disebabkan karena ada satu kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita belum selesai dengan kesalahan itu. Contoh, kalau kita misalkan ke Masjid Sunda Kelapa, datang ke sini, MC kita, MC-nya itu namanya siapa antum? Farhan, lupa aja saya. Kalau misalkan Farhan punya salah sama saya, terus ketemu saya di Sunda Kelapa, kira-kira Farhan itu merasa nyaman gak di Sunda Kelapa ketika ketemu saya? Enggak. Pasti dia akan ngeliatin saya. Kalau saya masuk ke pintu kanan, dia akan masuk pintu kiri. Kalau saya masuknya pintu kiri, dia masuk pintu kanan. Kalau saya di shop 1, dia di shop 3. Kalau saya di shop 2, dia di shop 5. Kenapa akhirnya Sunda Kelapa yang sudah senyaman ini menjadi tidak nyaman bagi Farhan? Ya karena dia salah sama saya dan belum meminta maaf. Dia mengatakan saya ngambek, ya kan? Itu kesalahan. Contoh aja. Minta maaf ya Ustadz ya, ini minta maaf Ustadz. Nanti saya sholat di saf 5 Ustadz. Canda, antum sensitif sekali. Tapi penting, modal laki-laki nikah itu sensitif. Sampai mana tadi saya?
Oh iya sama tadi. Iya. Itulah yang menjadikan kita memahami analoginya. Sama pula kalau kita di rumah, bapak-bapak dan ibu pasti sepakat dengan saya. Kapan rumah itu akan terasa tidak menyenangkan? Yaitu ketika kita lagi bertengkar dengan pasangan kita. Lalu akhirnya ketika lagi bertengkar, suasana di rumah itu kan jadi tidak enak. Kita di ruang tengah, istri kita nanti ke ruang tamu. Kita ke ruang tamu, istri kita ke dapur. Kita ke dapur, istri kita ke kamar mandi. Kita tidak bisa masuk kamar mandi. Kita di kamar tidur, nanti dia pergi. Kita ngadep ke sana, dia ngadep ke sana. Kenapa rumah itu akhirnya menjadi tidak nyaman untuk kita tempatin kalau kita lagi bertengkar? Tapi kapan rumah itu menjadi nyaman kembali kalau kita sudah saling memaafkan? Akhirnya nyaman sekali di rumah. Tidur pun harus bersentuhan ujung jempol kaki dengan ujung jempol pasangan kita. Kenapa jadinya indah semacam itu? Antum kok ketawa banget nak? Masya Allah ya. Bayangin ya. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya segala sesuatu itu akan menjadi nyaman untuk kita. Kapan? Yaitu ketika kita sudah meminta maaf. Saya tidak tahu, tapi saya cuma bisa memprediksi bahwasanya masitah ini bisa jadi ada satu dosa yang pernah dilakukan, entah itu kapan, yang akhirnya belum selesai dengan Allah. Maka cobalah mendekat kepada Allah di dalam sholat taubat. Mendekatlah kepada Allah di dalam kita beristighfar. Karena tidaklah hati yang sempit ketika kita beristighfar kecuali kita akan dilapangkan oleh Allah hati kita. Mengaku dosa itu mulia di hadapan Allah. Mengaku salah di hadapan manusia itu terkadang rumit konsekuensinya. Tapi mengaku dosa di hadapan Allah itu melapangkan kehidupan kita. Kalau Allah sudah memaafkan, nyaman kembali. Kita memang tidak berharap hidup di dunia selama-lamanya, tapi bukan berarti kita membenci kehidupan. Karena kehidupan ini pun anugerah dari Allah. Dan kita nikmati dengan cara yang benar. Supaya ketika kita kembali pada saat kita melanjutkan perjalanan kita pada terminal barzah, maka Allah memberikan kenyamanan karena kita telah menanam semaksimal mungkin. Bapak Masitoh, saya nyampaikan. Kenapa orang kalau meninggal dunia, kalau dia husnul khatimah, itu tanda husnul khatimah itu salah satunya itu apa? Tanda salah satu husnul khatimah itu berkeringat dahinya. Yamutul mu'min bi'arqil jabin. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia berkeringat dahinya, berkeringat pelipisnya. Rasulullah tidak meninggal ketika sujud. Rasulullah tidak meninggal ketika rukuk. Rasulullah tidak meninggal ketika tawaf. Rasulullah tidak meninggal ketika di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Terus tanda husnul khatimahnya Nabi apa Ustaz? Berkeringat dahinya beliau. Sama keningnya sebagaimana testimoni dari Ibunda Aisyah. Saya pernah lihat teman saya, sahabat saya meninggal dunia. Beliau sakit perut. Orang yang meninggal sakit di sesuatu di perutnya itu tanda husnul khatimah. Ketika jam 2 malam dibawa ke rumah sakit. Pagi menjelang subuh saya kajian di kota wisata. Pada saat itu saya mendapati kabar beliau meninggal dunia. Saya datang pada saat beliau belum dikafani. Saya usap itu keningnya, berkeringat lagi. Saya usap lagi dengan tisu, berkeringat lagi. Saya usap. Itu tanda husnul khatimah. Tapi pernah nggak kita memikirkan dan merenungkan kenapa orang kalau meninggal dunia, kalau husnul khatimah itu berkeringat? Seakan-akan Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pesan. Orang beriman itu lelah di dalam taat dan ketika meninggal dunia, kelelahan itu ditampilkan dengan simbol berkeringatnya dahi dia. Supaya dia setelah berkeringat tinggal menikmati panen atas apa yang dia telah tanam ketika di dunia. Jadi kita bagaimanapun kita harus paham, Ustadz, taat sama Allah itu lelah Ustadz. Iya, tapi jauh dari Allah lebih melelahkan. Tanya sama orang yang berdosa ketika mereka sudah kembali kepada Allah. Pasti mereka cerita, jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Makanya kehidupan ini karunia. Dan ini merupakan bagian dari cara kita bercocok tanam. Semaksimal mungkin. Kalau kita sudah membenci kehidupan dan kita tidak punya keinginan untuk bercocok tanam,
nanti kita baliknya itu tidak ada yang kita petik. Memang harus lelah. Orang yang sudah lelah duduk, maka dia menginginkan untuk berdiri. Tapi orang kalau sudah lelah berdiri, pengennya apa? Duduk. Makanya orang kalau sudah lelah ketika beramal salih, pada saatnya kalau Allah sudah mengatakan gilirannya pulang. Dan kita nanti akan menjadi senang. Dan Allah tampilkan dengan cara Allah memberikan husnul khatimah dengan berkeringat dahinya. Karena dia kelelahan ketika dia beribadah kepada Allah sepanjang hidup. Ingat, waktu kita itu tidak lama. Bapak dan Ibu tahu nggak kenapa dinamakan panggung kita ini dunia? Panggung kita ini dinamakan dunia karena ada 3 makna. Salah satu maknanya, kenapa kok dinamakan panggung kita itu dunia? Karena waktunya cepat. Kenapa Allah putarkan waktu di dunia kok cepat? Padahal nanti di akhirat 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Kenapa kok di dunia kok cepat banget? Enggak sebagaimana di surga. Dan ternyata penelitian NASA juga membuktikan semakin naik tinggi, waktunya semakin melambat. Kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Supaya ketika kita beramal itu tidak kelelahan. Lelahnya tetap lelah, tetapi tidak lelah banget. Coba kalau waktu 1 hari kita sebanding dengan 1000 hari. Dan itulah kenapa kita paham, kenapa umurnya umat Nabi Muhammad itu 60, 70, 80 dan sedikit yang melewati itu. Coba kalau antum harus hidup sebagaimana umatnya Nabi Nuh, 1600 tahun. Apa enggak lelah antum? Ada seorang suami, ada seorang istri, dia didolimi atau kemudian dia disakiti suaminya. Lalu kita mengatakan, sabar ya ya Allah Ustadz, sudah 923 tahun saya sabar. Jangan sedih, tidak enak. Makanya Allah itu terkadang kenapa kok dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu pendek? Itu bukan karena Allah tidak mampu memanjangkan umur kita, enggak. Allah sayang sama umatnya Nabi Muhammad, dipendekkan umurnya tapi balasannya disempurnakan sebagaimana balasan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Nuh. Antum kerja 1600 tahun balasannya surga, dengan antum kerja sama Allah 60 tahun tapi balasannya surga. Bukankah yang kedua yang kita pilih? Makanya akhirnya kita harus tetap mencintai kehidupan ini karena ini anugerah untuk bercocok tanam. Supaya nanti ketika kita pulang kita bisa memetik apa yang telah kita berikan dengan susah payah. Ini ada satu riwayat, beberapa hari ini sering saya sampaikan. Ada satu riwayat dari Ibunda Aisyah. Ada seorang perempuan datang kepada Ibunda Aisyah. Lalu mengatakan, tanganku sakit wahai Ibunda Aisyah. Lalu Ibunda Aisyah nanya, lu kenapa tanganmu sakit? Iya, karena tadi malam saya mimpi. Mimpimu apa? Sebelum aku menceritakan mimpiku, aku ceritakan dulu tentang perihal kedua orang tuaku. Aku punya bapakku ini dermawan sekali. Tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali beliau itu berderma di mana-mana. Motong sapi, motong kambing, membantu fakir miskin, membayarkan hutang, itu yang dilakukan oleh bapakku. Beda dengan ibuku. Ibuku ini jarang sekali berderma. Dan tidak pernah aku menjumpai beliau berderma kecuali 2 kali sepanjang hidupnya. Yang pertama, ketika pada satu waktu tiba-tiba pintu rumah diketuk. Lalu dibukakan pintu oleh ibuku, ditanya, ya yang datang fakir miskin. Mereka minta makanan. Pada saat itu bapakku baru saja motong sapi. Ada beberapa daging yang disimpan oleh bapak untuk kebutuhan rumah. Dalam tumpukan daging itu ada gajihnya. Maka ibu bukan mengambilkan daging, tapi ibu mengambil gajihnya. Gajihnya itu diberikan kepada fakir miskin. Itu pengalaman pertama ketika ibuku berderma. Beberapa waktu kemudian diketok pintu kembali. Lalu yang datang pengemis kembali dan pengemis itu minta sesuatu. Lalu ibuku melihat ada kain lap di dapur. Ada 2 kain lap di dapur. Maka ibuku mengambil 2 kain lap itu dan diberikan kepada fakir miskin itu. Itulah 2 kali ibuku berderma. Bapak ibuku meninggal dunia. Tadi malam aku bermimpi. Ingat ya ikhwan. Kalau kita bermimpi tentang orang meninggal dunia dari keluarga kita. Itu hak. Sebagaimana surat Az-Zumar 42. Nanti dibuka tafsir Imam Ibnu Katsir. Yang kalian itu di dalam rumah masih ada plastiknya itu. Dibuka. Dibaca tafsir surat Az-Zumar 42. Maka pada saat itu perempuan itu lalu mengatakan,
Maka sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Aku menjumpai bapakku. Bapakku begitu bahagia, bersuka cita, ada rumah yang indah. Di sampingnya ada sebuah aliran sungai yang begitu megah. Dan luar biasa kenikmatannya aku lihat. Aku bertemu dengan bapakku gembira sekali. Aku mendekapnya, aku meluapkan rasa rinduku kepada bapak. Aku berbincang-bincang ke sana kemari dengan bapak. Sampai akhirnya aku baru sadar. Loh, kok enggak ada ibu? Lalu aku tanya, Naomi, lo mana ibu pak? Loh, ibumu sudah meninggal, bapakku malah lebih terkejut. Loh, ibumu sudah meninggal? Sudah. Maka bapakku berkata, kalau ibumu sudah meninggal dunia dan tidak berkumpul di tempatku pada tempat ini, maka ibumu bisa jadi di tempat ini. Kamu susuri jalan kiri ini jauh. Di situ ada tempat orang-orang yang meninggal dunia yang tidak dikumpulkan di tempat ini. Aku lalu menyusuri yang ditunjuk oleh Bapak. Sembari hatiku berkecamuk dengan penasaran. Kenapa ibuku tidak satu tempat dengan bapakku? Aku telusuri jalan terus. Sampai akhirnya ketemu. Aku melihat ada sosok hitam dan aku paham itu gesturnya ibu. Gesturnya itu kelihatan. Aku kenal itu gesturnya ibu. Semakin aku mendekati. Ibuku hanya memakai 2 kain lap yang menempel pada bajunya. Di tangannya ada gaji. Ada gajinya. Maka ketika dia memegang gaji itu diperes gajinya. Kalau ada tetesan langsung dicucup. Aku ketemu ibuku dan berkata, Ibu, apa yang terjadi? Ibuku menjawab, Allah memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku tanam. Kamu ingat 2 kain lap ini? Ingat. Ini yang aku dapatkan. Kamu ingat gaji ini? Ingat. Ini yang aku peroleh. Lalu ibuku berkata, Atsyan. Atsyan. Haus. Lalu aku berkata sama ibu, Bu, ini aliran sungai. Ambillah aliran sungai ini untuk memuaskan dahagamu. Lalu ibu berkata, Innallaha harramaha alayya. Air sungai itu tidak boleh buat ibu. Maka aku tidak tega. Aku mengambil air sungai itu dan ketika aku mengambil air sungai itu dengan cakupan tanganku, tiba-tiba ada suara. Siapapun yang memberikan air sungai itu maka tangannya akan kesakitan. Tapi aku tetap paksakan memberikan air sungai itu kepada ibuku. Lalu aku terbangun dan tanganku sakit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar itu, langsung Ibunda Aisyah berkata apa? Beliau langsung membacakan 1-2 ayat di dalam surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nangis Ibunda Aisyah. Disinilah kita akhirnya paham. Penting sekali bagi kita mencintai kehidupan sebagai bekal waktu kita berjumpa dengan Allah. Makanya karena waktunya singkat, bergegaslah. Makanya maaf ya, kata-kata yang paling bagus pernah disampaikan ulama. Kalau kamu sedang diuji apapun untuk berat melakukan sesuatu, katakan sama pikiranmu, afirmasi pikiranmu. Semuanya ini akan berlalu. Kalau kamu senang, katakan semua ini akan berlalu supaya kamu gak sombong. Kalau kamu sedih, katakan semuanya akan berlalu, dunia ini cepat kok. Supaya kamu tidak terpuruk. Kita kalau misalkan malam-malam akan bangun kok susah, katakan semuanya akan berlalu. Maka saya bangun. Ketika akan sedekah, semuanya akan berlalu. Nanti sedekah. Semua akan berlalu bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.